Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami ingin menjelaskan tentang paradigma pendidikan IPS Indonesia. Nah, di sini kami terdiri dari 4 anggota. Perkenalkan, nama saya Della Agustin. Saya Diniatur Ruhmi. Saya Lulu Khafifah. Saya Cahaya Putri. Selanjutnya di sini materi pertama akan dibacakan oleh Cahaya Putri. Paradigma pendidikan IPS dalam konteks Indonesia. Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran social studies di Amerika Serikat yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran seperti dapat disimak dalam berbagai karya akademis yang dipublikasikan oleh Nation for the Social Studies pada tanggal 28-30 November 1935 sampai sekarang. Konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis, sistemologis sangat sukar karena 2 alasan. Yang pertama, lembaga serupa yang dimiliki Indonesia, HISPIPSI, singkatan dari Himpunan Sarjana Pendidikan IPS Indonesia. Usianya masih sangat muda dan produktivitas akademisnya masih belum optimal, karena masih terbatas pada pertemuan tahunan dan komunikasi antara anggota insidental. Yang kedua, perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan. IPS masih tergantung pada pemikiran individu atau pakar yang ditugasi secara insidental. Untuk pengembangan perangkat kurikulum IPS melalui Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Dikbud. Konsep IPS untuk pertama kalinya dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP IKIP Bandung. Dalam kurikulum 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewargaan negara atau studi sosial sebagai mata pelajaran terpadu. Kemudian dalam kurikulum SD PPSP tersebut konsep IPS diartikan sama dengan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada juga di dalam kurikulum 1975 pendidikan IPS menampilkan 4 profil, yakni 1. Pendidikan moral Pancasila yang menggantikan pendidikan kewargaan negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus. 2. Pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar. Ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi. Keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA. Selanjutnya, reorientasi pendidikan IPS. Nah, reorientasi adalah komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, reorientasi pendidikan IPS itu sendiri ada beberapa poin. Yang pertama, visi pendidikan IPS sebagai program pendidikan. Nah, di sini lebih menitik beratkan pada pengembangan individu siswa sebagai faktor sosial yang mampu mengambil keputusan yang bernalar dan sebagai warga negara yang cerdas, memiliki komitmen, bertanggung jawab, dan berpartisipatif. Yang kedua, yakni memanfaatkan konsep, prinsip, metode ilmu-ilmu sosial dan bidang keilmuan lainnya. Nah, di sini lebih mengembangkan karakter faktor sosial dan warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Nah, yang ketiga yakni memantapkan kembali tradisi pendidikan IPS sebagai pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini diwadahi oleh mata pelajaran kewarganegaraan dan sebagai pendidikan sosial yang diwadahi oleh mata pelajaran IPS terpadu dan mata pelajaran bidang kajian dan program pendidikan demokrasi dalam bentuk kemasan CV Education maupun CV Education atau pendidikan kewarganegaraan.
Orientasi pendidikan IPS menata kembali saran programatik IPS untuk berbagai jenjang pendidikan, kurikulum, satuan pelajaran, dan buku teks, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan IPS. Menata kembali sistem pengadaan dan penyegaran guru pendidikan IPS sehingga dapat dihasilkan calon guru dan guru pendidikan IPS yang profesional.